Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mustarofah Angkah Eka Nastiti dari SDN 2 Nambang Rejo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, di mana kita sebagai pendidik harus memahami bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Di sini saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Marilah kita bahas secara bersama-sama satu persatu. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Di sini, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang ada di kelas saya, yang saya terapkan sehari-hari hanya pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, ini mengakibatkan peserta didik kurang aktif pada pembelajaran. Masih sering kita menggunakan metode ceramah saja dalam menyampaikan materi. Sebenarnya kita bisa menggali kompetensi peserta didik dengan cara kita merencanakan proses pembelajaran dengan metode-metode yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga mereka bisa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, di sini guru kurang memahami karakteristik peserta didik, yang mana sebelum kita melakukan pembelajaran, yang seharusnya kita lakukan adalah memahami karakteristik peserta didik. Hal ini dikarenakan untuk proses selanjutnya ke depan menentukan metode pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi hanya pada aspek kognitif saja. Nah, selama ini yang saya terapkan hanya pengembangan kompetensi pada anak hanya pada aspek kognitif atau pengetahuan saja. Padahal di sini yang harus kita nilai ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita harus mengembangkan 3 aspek ini agar menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, karena hanya fokus pada hasil, kalau selama ini hanya fokus pada hasilnya saja, bukan proses bagaimana kita bisa membentuk atau mengembangkan potensi minat bakat anak. Sehingga di sini yang tertanam hanya pengetahuan saja, bakat dan minat masih belum begitu dikembangkan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran yang pertama adalah mengubah pembelajaran yang tadinya hanya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini kita sebagai pendidik harus menuntun dan mengarahkan peserta didik
untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena dunia anak-anak adalah dunia bermain, maka dalam proses pembelajaran kita harus menggunakan metode mengajar yang menarik agar anak bisa aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik individu peserta didik. Di sini, kenapa kita perlu mengidentifikasi karakteristik individu peserta didik? Karena dengan kita tahu, maka kita dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Di sini kita bisa mengarahkan peserta didik karena kita sebagai seorang guru adalah perannya sebagai fasilitator, mengarahkan peserta didik untuk mencari sumber belajar, bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari Google, dan yang lainnya. Kita menuntun mereka untuk mendapatkan pemahaman sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perilaku yang pertama adalah merancang pembelajaran yang asik, kreatif, dan menyenangkan, di mana dunia anak-anak adalah dunia bermain. Di sini kita sebagai pendidik harus pandai-pandai dalam merancang pembelajaran dan menyelipkan permainan dalam pembelajaran agar anak tidak bosan. Yang kedua, yaitu melaksanakan merdeka belajar, di mana semua tempat dan objek bisa dijadikan materi pembelajaran. Di sini maksudnya adalah anak-anak tidak hanya belajar di ruang kelas saja. Kita bisa mengenalkan anak-anak belajar di luar kelas, bisa belajar tentang kehidupan di sekitar lingkungan sekolah dan di masyarakat. Nah, sebagai seorang pendidik yang perannya adalah sebagai fasilitator, kita di sini dituntut untuk menjembatani anak-anak didik kita untuk bisa memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan cara mereka sendiri. Yang ketiga adalah menuntun siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana tetap menjunjung tinggi budaya kearifan lokal. Meskipun perkembangan zaman seperti saat ini sangat berpengaruh sekali kepada peserta didik kita, kita sebagai seorang guru harus menuntun mereka untuk memfilter budaya mana saja yang bisa kita pakai dan mana budaya yang dari luar yang tidak bisa kita pakai, dan kita tetap menjunjung tinggi budaya kearifan lokal. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya lakukan adalah sebagai seorang pendidik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus merancang pembelajaran. Nah, pembelajaran seperti apakah yang harus kita rancang? Pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana kita sebagai seorang guru harus melayani siswa dengan sepenuh hati dan menghamba kepada murid. Maksud menghamba di sini adalah memberikan apa yang diinginkan murid sesuai dengan minat dan potensinya. Yang kedua, merancang pembelajaran dengan metode yang asik, kreatif, dan menyenangkan. Sebagai seorang guru,
kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi seperti saat ini, dan sebagai seorang guru, kita harus adaptif terhadap perubahan yang mana anak-anak didik kita, jika kita hanya berceramah saja, mereka tentunya akan bosan. Maka dari itu, kita harus merancang pembelajaran dengan metode yang asik, kreatif, dan menyenangkan agar mereka bisa berperan aktif dalam pembelajaran, seperti studi kasus, metode conceptual learning, dan menyelipkan permainan pada pembelajaran. Yang ketiga adalah mengimplementasikan konsep merdeka belajar, di mana siswa bisa merdeka belajar di mana saja, kapan saja. Sebagai seorang guru atau fasilitator, tugas kita mengarahkan peserta didik untuk memahami sebuah konsep. Yang keempat, menerapkan asas Trikon. Di sini, sebagai seorang guru, kita harus menerapkan Engar Sausung Tulodo, Enmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan kita harus bisa menjadi suri tauladan bagi anak didik kita. Di tengah kita harus bisa memberikan mereka semangat, dan di belakang kita harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik. Yang kelima yaitu pembelajaran yang mengarah ke pembentukan budi pekerti. Di sini kita harus membiasakan sedini mungkin pembiasaan-pembiasaan yang bisa untuk pembenahan budi pekerti peserta didik. Misalnya di sekolah saya yang sudah saya terapkan adalah sholat duha bersama, menghafalkan juz amma, dan berbagi. Yang keenam yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah kita ketahui bahwasannya setiap peserta didik mempunyai kodrat alam sedari lahir. Nah, dengan berkembangnya zaman seperti saat ini, kita sebagai seorang guru harus mampu mengarahkan peserta didik untuk memilah-milah budaya yang baik bagi mereka dan mana budaya yang tidak sesuai dengan mereka. Yang ketujuh yaitu menciptakan pembelajaran diferensiasi. Jika kita sudah mengetahui karakteristik peserta didik, maka dari itu kita bisa menentukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki dengan mengembangkan minat dan bakat siswa. Pendidikan sejati adalah menghamba pada anak, yang artinya kita sebagai pendidik harus melayani anak didik kita dengan sepenuh hati, memberikan teladan, memberikan motivasi, dan memberikan dorongan. Membiasakan penanaman budi pekerti pada peserta didik sehingga terwujud pelajar Pancasila. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.